Jelas? Waalaikumsalam, terdengar Bu. Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sore ini kita bisa mengganti perkuliahan kemarin ya. Hari Kamis kemarin kita tidak bisa kuliah. Ini kita ganti. Nah, mudah-mudahan kita semuanya sehat ya. Kita dimudahkan untuk mendapatkan ilmu ya, dimudahkan pemahamannya dan kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu untuk kebaikan ya. Ilmu itu macamnya banyak ya. Jadi ilmu itu adalah sesuatu atau pengetahuan yang bisa bernilai jelek, bisa juga bernilai bagus, tergantung kita yang mengamalkan. Ya, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bi ilma warzuqni fahman. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Perkuliahan kita mulai. Izin share screen ya. Ya. Sebelum saya mulai perkuliahan, karena ini banyak sekali yang belum mendapatkan atau belum masuk ke dalam daftar kelompok saya, karena beberapa juga memang belum mengisi Google Form. Saya ingatkan, ini adalah versi terakhir ya. Nanti sesudah ini akan ada Google Form lagi, khusus bagi yang belum terdaftar saja yang mengisi ya. Yang mengisi khusus yang belum terdaftar saja. Ya, saya mohon untuk seterusnya menggunakan daftar kelompok yang ada dan ini menjadi dasar penilaian untuk tugas maupun ujian res gitu ya. Ya mudah-mudahan ini kemudian segera masuk sehingga kelompok kita komplit gitu ya. Oke, saya akan masuk ke materi yang pertama. Jadi materi yang akan saya sampaikan ini ada kaitannya dengan tugas yang kemarin, ya. Ya. Sudah terlihat ya, proses perancangan bisnis real estate, gitu ya. Ya, ini saya kasih garis bawah bisnisnya ya. Ini proses perencanaan bisnis real estate syariah. Ya. Jadi yang namanya bisnis itu cari untung, gitu ya. Cari untung karena ya memang itu yang diusahakan dalam artian kita berusaha membuat sebuah usaha ini memang untuk mendapatkan keuntungan keuangan dengan cara bisnis real estate gitu ya, kita menggunakan pendekatan syariah. Nah, nanti bisnis proses perancangan bisnis real estate itu seperti apa? Nah, akan kita lihat ya. Yang pertama kemarin sudah kita bahas panjang gitu, apa itu real estate, apa itu developer, apa itu real property gitu ya. Yang jelas bahwa pada waktu kita berbicara tentang real estate itu kita berbicara tentang lahan ya. Jadi kita berbicara tentang lahan. Jadi ya sama saja sebetulnya kita jualan lahan gitu. Hanya saja ini ada kata-kata secara arsitektural ya. Kita bangun perumahan ya secara arsitektural. Jadi tidak hanya semata-mata jual beli lahan ya. Jadi lahan dibeli dijual lagi, lahan dibeli dijual lagi, tidak ya. Yang awalnya lahan kosong bisa menjadi seperti ini atau seperti ini. Ini sudah dari dua gambar ini sudah menjelaskan, sudah memberikan informasi bahwa aspek arsitektural sangat mendominasi dalam pengolahan lahan ini. Sebentar ya.
Ya, saya ulangi lagi ya. Jadi bisnis real estate itu pada prinsipnya adalah bisnis lahan yang kemudian kita bangun rumah dan lahan itu kita desain secara arsitektural, baik itu bangunannya maupun kawasannya ya, maupun tapaknya gitu. Nah, karena bisnis itu kemudian kita ada apa ya, ada penjualan-penjualan gitu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh saja bagaimana sebuah real estate kemudian yang dijual dengan KPR. Nah, ini ada istilah KPR. Ada KPR spesial 2020, ada KPR milenial gitu ya. Ada KPR B2B dari yang HOP gitu ya, ada MGM, macam-macam ini ya. Ada KPR super promo, ada KPR reguler, macam-macam, ada MGM super promo. Nah, ini adalah satu bisnis di mana masing-masing ini memiliki pangsa pasar yang jelas dan harapannya kemudian apa namanya? Kalau pangsa pasarnya jelas, itu biasanya kriteria desainnya juga jelas, spesifik begitu dan lebih mudah laku gitu ya. Jadi kita itu membagi-bagi apa namanya? Sebuah jualan itu berdasarkan segmen-segmen pasar yang ada. Nah, ini ada suku bunga kalau fix berapa, ada floating berapa, ya. Berarti nanti kita di dalam bisnis real estate ini tentunya kita akan juga menghitung KPR ya. KPR itu singkatan dari kredit pemilikan rumah. Ya, jadi bahasa yang sudah sangat biasa sekali kalau kita katakan KPR itu adalah kredit pemilikan rumah. Kemarin sudah ada beberapa istilah ya, ada backlog, kemudian ada slum area, ada squatter, ada low income housing itu MBR, ada istilah MBR, ini istilah di perumahan itu Anda harus paham ya. MBR itu masyarakat berpenghasilan rendah. Sekarang ada lagi istilah KPR atau kredit pemilikan rumah. Nah, di sini saya sampaikan bahwa bisnis real estate mengandung pengertian lahan, tanah beserta objek benda berupa bangunan maupun lainnya yang berdiri secara permanen di atas tersebut. Lahan ini juga mencakup luas bidang tanah yang masih dalam program untuk dijadikan tempat bangunan perumahan, gedung, sekolah, dan lain sebagainya. Jadi di dalam real estate itu tidak hanya rumah ya, tetapi ada gedung itu maksudnya adalah gedung serbaguna, gedung pertunjukan atau fasilitas umum lainnya, sekolah dan sebagainya. Di sini dikatakan bahwa di dalam real estate itu kalau itu untuk perumahan maka adalah rumah plus sarpras gitu ya, atau rumah plus fasilitas umum, fasum fasos gitu ya. Ini ada sarprasarana prasarana. Atau kalau di dalam sarpras itu di dalam arsitektur ya kita dengan fasilitas plus utilitas gitu ya. Jadi utilitas itu ya sama dengan prasarana gitu ya. Fasilitas itu sama dengan sarana. Ya, itu fasilitas utama dengan sarana, sedangkan utilitas itu sama dengan prasarananya itu sama dengan utilitas ya. Jadi tidak ada fasilitas, prasarana dan utilitas itu tidak, tetapi fasilitas itu tetap dengan sarana, utilitas sama dengan prasarana, gitu ya. Jadi seperti itu. Dan perumahan itu isinya adalah ini, rumah plus sarpras, yaitu rumah plus fasilitas dan utilitas. Ini kalau kita berbicara real estate. Sedangkan kalau industri real estate adalah seluruh rangkaian proses pengadaan, penyediaan, pengelolaan, dan pembangunan gedung di atas tanah. Ini seluruhnya disebut sebagai industri real estate.
Dalam perkembangan pembangunan negara yang sangat intens, industri real estate menjadi penggerak yang sangat berpengaruh, gitu ya. Sedangkan bisnis real estate ini merupakan suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh perseorangan, bisa ya, atau juga organisasi yang melingkupi aktivitas, ya. Jadi kalau misalkan kemarin gitu ya, saat ini kita belum punya perusahaan, ya perorangan aja nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian kita berorganisasi atau berjamaah, berkongsi, ya, berserikat, itu akan lebih baik karena modalnya menjadi lebih kuat. Kecuali kalau Anda perorangan tapi modalnya besar, ya. Aktivitasnya meliputi apa saja? Yang pertama adalah tentunya pembelian lahan, ya. Yang kedua kita produksi. Produksi apa saja? Produksi kita adalah master plan atau juga site plan dan juga desain rumah plus fasum atau fasos. Fasum itu fasilitas umum dan fasos itu fasilitas sosial. Penyebutan fasum dan fasos itu bisa saling berupa, bisa saling berkar. Bisa juga disebut keduanya fasum fasos, gitu ya. Jadi fasilitas umum, fasilitas sosial. Fasilitas sosial itu biasanya lembaga pendidikan, gitu ya. Fasilitas umum itu gedung serbaguna, gitu ya. Yang lebih fleksibel penggunaannya, ya. Yang ketiga kita akan melakukan penjualan, ya. Jadi yang pertama kita bikin produksi, baik produksi maupun ini produksinya itu ada design and build, ya. Jadi di sini ada design and build. Ya, jadi design and build, ya. Ada dua orientasi. Ya, jadi kalau di dalam apa namanya konsultan itu kan hanya mendesain saja, kontraktor hanya membangun saja, ya. Kalau di perusahaan developer yang melakukan bisnis real estate ini, maka ada desain and build jadi satu plus pemasaran, ya, atau penjualan, ya. Nah, ini makanya menjadi satu kesatuan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba, ya. Jadi karena mendapat keuntungan atau laba, maka di dalam mendesain ini kita nanti harus ada hitung-hitungannya. Ya. Bagaimana sih prosesnya? Nah, cukup panjang ini, ada 10, ya, ada 10 proses gitu ya. 10 langkah atau tahapan perancangan real estate. Yang pertama, karena ini kita itu adalah syariah gitu ya. Di sini ada konsep real estate syariah, maka yang pertama ini adalah niat pembangunan real estate itu sendiri. Ini menjadi konsep awal. Apakah misalkan gitu ya, kita itu membangun secara baik gitu ya, secara baik, tapi niatnya itu ya nggak ada niatan apa-apa, ya niat aja membangun, kita membangun lingkungan perumahan berdasarkan pendekatan green architecture misalkan. Ya boleh-boleh saja, enggak masalah dan itu baik gitu ya. Tetapi kalau kemudian kita di dalam niat ini kita tambahkan niat ibadah, ya, niat memfasilitasi orang lain, niat mensedekahkan ilmu. Nah, niat yang lain-lainnya yang itu adalah kebaikan dan akan kita karena kita mengetahui, maka kita akan mendapatkan tidak hanya laba, ya. Kalau tak ada itu laba kan, ya, laba itu kan berupa uang. Nah, tetapi di sini adalah pahala gitu ya. Tidak hanya kebahagiaan di dunia, tetapi duit juga kebahagiaan di akhirat. Sehingga niat ini penting, ya. Apa kita macam-macam kerja capek-capek kalau dapatnya hanya dunia gitu ya, sayang gitu ya. Maka kita harus diniatkan dulu bahwa dalam pembangunan itu apapun ya, tidak ya, apapun kita dalam belajar, kita dalam bekerja, dalam kuliah, dalam apapun kita niat ini penting, ya. Yang kedua adalah memilih lokasi sesuai target pasar. Ya. Kemarin sudah pada memilih lokasi kan ya. Terus terang saya belum cek ya, karena nanti ini akan ada
lanjutannya gitu ya. Nanti akan saya cek sekaligus saja. Nah, ini memiliki lokasi sesuai target pasar. Nah, yang dimaksud dengan target pasar ya, jadi saat target pasar itu sesuai dengan yang ada. Kita itu mau bikin rumah ada yang beli enggak gitu ya. Kalau misalkan mengikuti apa yang disampaikan oleh siapa itu, A-nya gitu ya. Pertama tuh jangan bikin produk dulu, ketahui dulu siapa pasarnya gitu ya. Kita target pasarnya siapa gitu ya. Loh sudah terlanjur anu tuh, sudah terlanjur memilih lokasi gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, nanti kita cek pasarnya seberapa besar. Nah, bagaimana cara mengeceknya? Cek backlog. Misalkan Anda di Sukoharjo gitu. Aduh, sudah terlanjur memilih kawasan di Kartasura misalkan. Ini ada yang beli nggak ya? Ya cek aja backlog Sukoharjo misalkan. Backlog Kabupaten Sukoharjo dihitung. Oh, masih banyak yang belum punya rumah. Oke, itu pendekatan kuantitatif gitu ya. Ini kuantitatif ya. Kalau kualitatifnya gimana gitu? Wah, nggak bisa kita kita hanya memperhitungkan Sukoharjo saja. Yang beli rumah di Sukoharjo, yang beli rumah di Kartosura itu orang-orang Solo gitu, orang-orang UMS misalkan gitu. Ya udah kita lihat apakah itu datanya kualitatif, kita nggak punya data numerik, nggak punya data kuantitatifnya, maka kita lihat kecenderungan-kecenderungan, kita baca koran, kita cek info-info medsos gitu ya, bagaimana orang-orang ternyata banyak sekali orang Solo itu kalau pagi penduduknya misalkan cuma 1 juta, tapi kalau malam jumlahnya bisa sampai 2 juta. Maaf, balik. Kalau malam penduduknya itu hanya 1 juta, maka kalau siang itu bisa sampai 2 juta misalkan. Nah, yang 1 juta dari mana? Yang 1 juta itu adalah orang-orang yang tinggalnya di luar Solo, tetapi bekerjanya di Solo. Nah, ini kan menunjukkan bahwa kebutuhan perumahan di sekitar Solo itu sangat besar. Ya, jadi ada alasannya, ya. Ini tadi cek backup, kemudian cek selam, seberapa banyak sih orang tinggal di selam, ada squatter, atau terkena bencana. Boleh nggak kalau misalkan yang kena bencana Merapi, kita sediakannya di mana? Di Klaten misalkan. Kan memungkinkan juga. Juga ekspatriat. Apa itu ekspatriat? Ekspatriat itu adalah para pekerja orang-orang luar negeri yang bekerja di Indonesia. Ya, mereka biasanya bekerjanya itu tidak apa namanya? Tidak full 100% tiap hari di sini, tapi biasanya dia punya perusahaan itu di mana-mana. Jadi pekerjanya mungkin bulan ini dia bekerja di Indonesia, dia mungkin bekerjanya di Vietnam, bulan besoknya lagi dia bekerjanya mungkin karena dia sifatnya supervisor gitu, mungkin dia bekerjanya ke kantor pusatnya yang ada di Korea. Nanti bulan keempat ke Indonesia lagi. Misalkan seperti itu, maka akan ada waktu dia itu harus berada, oh ini ada di Solo, ini ada di Solo gitu ya. Nah, kalau dalam 1 bulan dia menyewa hotel berapa, nah mending kalau kemudian dia beli apartemen gitu atau beli rumah. Nah, rumahnya seperti apa lah kalau tuntutan ekspatriat ya seleranya selera ekspatriat, selera orang luar negeri. Misalkan seperti itu. Ya. Ini lokasi sesuai target pasar. Yang kemarin sudah saya mintakan minimal 10 hektar per kelompok. Gitu ya. Yang kedua, memilih lokasi, cek kebijakan tata ruang. Ya. Jadi memilih lokasi sesuai target pasar dan kebijakan tata ruang. Kebijakan tata ruang jangan lupa yang dilihat adalah peta pola ruang ya. Apakah lahan yang saya pilih itu ada di lahan atau diperuntukkan ruang budidaya ataukah di kawasan lindung. Nah, kalau kawasan budidaya berarti boleh, tapi kalau kawasan lindung ya baiknya Anda tidak membeli situ gitu ya. Jadi kalau kemudian sesudah dipilih kok lokasinya di situ adalah untuk peruntukannya untuk kawasan lindung,
Artinya kalau misalkan itu sudah Anda beli, ya itu yang namanya kita salah pilih ya. Jadi ya jangan memilih yang hijau, pilih yang kuning warnanya di peta pola ruang ya. Yang dilihat peta pola ruang RT RW ya. Itu. Nah, yang ketiga menetapkan konsep dasar perancangan RES. Nah, di sini ada konsep dasar arsitektur Islamnya tentunya, mungkin ada konsep green-nya, mungkin ada konsep TOD-nya dan sebagainya, silakan. Keempat, kita analisis non fisik, ya, perhitungan kapasitas atau daya tampung lahan. Ya. Jadi kalau saya punya lahan 10 hektar ini bisa saya bangun berapa rumah ya? Nah, ini kita nggak membuat site plan dulu, tapi ngitung-ngitung dulu, ya. Kalau sudah dihitung kira-kira, oh di sini ada sekitar 500 rumah misalkan, ketemunya 500 rumah. Nah, kalau sudah ketemu 500 rumah, maka baru dihitung biaya untuk membangun 500 rumah berserta sarana prasarannya berapa. Nah, kemudian kalau sudah ini kan jadi modal, ya, investasi itu modal, kemudian kita harus menjual rumah itu untuk menutup modal dan mendapatkan keuntungan. Nah, di sini nanti ada perhitungan. Ya. Sesudah kita hitung-hitung itu belum ada gambarnya nih, masih hitung-hitungan saja. Kemudian kita akan melakukan asesmen lokasi secara makro. Ya, asesmen itu penilaian atau analisa. Ya, analisa lokasi secara makro dan potensi site atau analisa mikro. Bisa dilihat dari aksesibilitasnya, selasar pras penunjang dan lanskap kawasan. Agak berbeda dengan ini pada waktu kita membuat master plan atau site plan kawasan ya. Ini tidak dalam rangka membuat desain bangunan rumah ya. Ini yang analisanya cukup aksesibilitas, secara pras penunjang lainnya dan lanskap kawasan ya. Ada analisa kebisingan dan sebagainya tidak perlu gitu ya, belum perlu gitu ya. Kemudian sintesa atau konsep desain. Kemudian kita buat yang ketujuh. Nah, ini desain makro ya. Kita membuat master plan ya. Master plan itu ada zonasi atau clustering, ada pola jalan dan rencana coupling atau site plan. Nah, rencana coupling atau jumlah site plan yang ada di sini mestinya match gitu ya, sesuai dengan jumlah rumah yang sudah dihitung di sini. Kalau di sini tadi kita ngitungnya 500, ya di gambar kita mestinya 500 gitu ya. Kalau kurang dari 500, nah tentunya akan harga jual rumahnya menjadi naik gitu ya. Karena kan semua investasi ini akan dibayar dengan harga jual rumah. Nah, ini yang kesulitannya biasanya bagaimana kita menata rumah yang sudah jumlahnya ditentukan dengan pola jalan yang kita tuh inginnya memiliki pola jalan yang khas misalnya gitu ya. Nah, misalkan kita ingin pola jalannya yang agak tidak terlalu formal gitu ya. Jadi ada cul-de-sacnya, ada gridnya, ada loopnya misalkan. Nah, apa itu loop, grid, cul-de-sac gitu ya. Nanti kita akan pelajari beberapa pola jalan di dalam kawasan perumahan ya. Kemudian kita lakukan kalau sudah master plan-nya sudah jelas, maka dilakukan desain mikro. Nah, ada desain bangunan rumahnya, ada fasilitas rumahnya. Jadi makanya ini ada kita punya bangunan 3 tipe misalkan. Tipe rumah mewah, tipe rumah sedang dan tipe rumah sederhana misalkan. Kita bikin desainnya. Nah, kemudian sekolahnya desainnya seperti apa, masjidnya desain seperti apa. Nah, ini kita desain. Nah, sesudah itu kita hitung ulang KPR-nya. Karena bisa jadi tadi sudah dibicarakan kemungkinan awal itu perhitungan 500, terus sudah didesain ternyata hanya 485. Ini sudah nggak bisa yang sudah nggak bisa dimasukkan lagi, sudah susah banget. Ya udah berarti harga jualnya akan dihitung lagi dan ini tentunya akan berubah. Ya, harga jualnya akan berubah karena jumlah kita tidak 500 gitu. Nah, ini sehingga ada perhitungan awal didesain ya, jadi istilahnya perhitungan satu gitu ya, hitung satu gitu ya, kemudian didesain gitu, maka akan ada hitung final atau hitung dua.
Harga inilah yang kemudian kita tawarkan, ya kita bikin leaflet atau brosur atau pameran gitu ya. Kita mau jual rumah nih, rumah kita harga mulai 800 juta misalkan, ya. Nah, ini adalah proses kita membuat sign real estate. Oke, sementara seperti itu dulu. Ada yang ditanyakan? Silakan untuk daftar hadir bisa diisi. Ya. Silakan, ada yang ditanyakan, itu proses kita membuat real estate syariah, desain real estate syariah. Sebelumnya izin bertanya, Bu. Oke, silakan Ube. Oh, putus ya? Putus ya, Bu. Oke, agak jelas sekarang. Oh iya, itu Bu. Itu apa kita harus survei atau bisa kita tuh apa teratur saja gitu terkait ini Lokasi ya? lokasinya kan beberapa di luar ruang harus tidak gitu. Oke, untuk survei lapangan itu bisa melalui dua untuk teratur. Untuk lokasi-lokasi yang remote jauh, misalkan Anda pilih lokasi di Sumatera gitu, boleh nggak? Ya boleh aja, kemarin nggak ada batasan kan. Nah nanti surveinya literatur, cari info literatur, nggak apa-apa, boleh. Ada pertanyaan lagi? Mungkin dari saya itu cukup, Bu. Terima kasih, Bu. Yuk. Ada yang tanya lagi, mau raise hand atau mau di chat, di kolom chat ketik silahkan. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, ya tolong dicek lokasi yang kemarin sudah dipilih, ya. Jadi disesuaikan sekarang, dihitung dihitung apa tadi backlognya di wilayah kabupaten atau kota lokasi Anda, kurang enggak? Ada selam enggak? Ada squatternya seperti apa? Dibaca-baca aja ya, semuanya datanya literatur aja. Juga boleh tadi ada kemungkinan-kemungkinan komuter namanya ya. Komuter itu orang yang laju. Rumahnya Kartosuro, kerjanya di Solo, di laju, itu namanya komuter. Maka kita ada istilah komuter lain gitu ya. Komuter lain gitu untuk kereta KRL itu disebut komuter lain gitu ya. Karena dia memang lainnya untuk para komuter gitu ya, pelaju gitu. Ya, jadi tolong dicek apakah ada expatriate atau tidak, dan mulai sekarang kemudian Anda tetapkan nanti kira-kira pasar kita siapa. Apakah kalau sudah ditetapkan tidak bisa berubah? Masih boleh berubah ya. Artinya ya namanya juga ini masih posisinya masih posisi latihan, nanti masih memungkinkan berubah. Silahkan. Tapi yang jelas nanti untuk pengumpulan berikutnya sudah ada hitungan target pasar yang sudah terlihat ya, terlihat angkanya. Jadi ini loh, memang di kabupaten ini atau di kota ini memang kurang rumah dia dari backlognya, banyaknya slum, banyaknya squatter, banyaknya ekspatriat, juga tuntutan wilayah lain tentang perumahan. Mengapa tuntutan wilayah lain? Karena di wilayah itu udah nggak ada lahan untuk perumahan. Misalkan di Solo, itu Solo bagian barat, Solo bagian mana? Bagian selatan itu kan kemudian wilayah perumahannya lahannya udah habis, pasti mencarinya ke Sukoharjo. Itu ya, nanti ditambahkan. Kemudian yang kedua cek ya, cek RT RW-nya ya. Dicek RT RW-nya apakah ada di peta pola ruang dengan peruntukan hijau
atau ada di pola ruang dengan peruntukan kuning. Nah, hijau tadi yang saya maksud hijau itu adalah kawasan lindung dan kuning itu adalah kawasan budidaya. Apakah kuning, kalau merah biasanya perdagangan sepertinya ya, tapi dicek saja di peta itu kan ada legendanya. Gitu ya, itu untuk tugas yang satu kemarin silahkan dicek. Nah, kemudian nanti akan ada tambahannya lagi, yaitu apa? Nah, kita akan lanjutkan share screen-nya. Kita akan nanti menghitung gitu ya. Sorry. Ya, ini tadi ya proses proses perancangannya ada 10 langkah. Nah, ini yang kembali lagi niat pembangunan syariah ini konsep awal. Niatnya itu ya kita ikuti aja uswatun hasanah kita yaitu Rasulullah. Ya, Rasulullah itu kalau kalau sesuatu pasti tujuannya karena Allah. Jadi yang pertama niat karena Allah Subhanahu wa taala. Berbisnis adalah memfasilitasi orang yang membutuhkan. Intinya itu, kita fasilitasi orang yang membutuhkan. Kemudian kredibel, kita akan bersikap jujur, kita akan berorientasi pada kualitas, kemudian kita juga akan mengupayakan saling menguntungkan. Jadi sudah tidak berpikir, kita tidak akan berpikir kemudian udahlah yang penting kita untung banyak, biar aja ini kita, toh mereka nggak tahu tuh kalau ada apa-apa, udah yang penting kita laku. Jangan seperti itu nggak boleh. Jadi sejak awal kita harus saling menguntungkan dan tidak melalaikan. Artinya tidak melalaikan itu kita berdoa jangan sampai bisnis kita yang rintis ini melalaikan kita dari beribadah atau melalaikan dari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah niat yang perlu disampaikan. Memilih lokasi sesuai target pasar atau sebaliknya. Jadi membeli atau memilih lahan dulu baru menetapkan target pasar. Nah, ini yang sudah Anda lakukan. Jadi cari lahan dulu baru cari target pasar atau menetapkan target pasar baru kemudian mencari lahan. Ya, jadi. Nah, kemudian kasus yang akan kita gunakan dalam perancangan ini adalah Kampung Juragan. Nah, ini adalah proyek nyata ini ya, ini sebuah proyek real estate syariah ya, sebuah proyek yang dibangun oleh seorang Chinese Muslim gitu ya. Jadi China tapi dia seorang Muslim dan memberi nama real estate-nya itu bukan seperti real estate yang lain yang misalkan ada Grand Resident atau apa enggak. Dia menggunakan nama Kampung Juragan. Dia pakai logo, ini logonya Allah gitu ya. Kemudian dia pakai tagline hunian ideal untuk berhijrah. Ya, ini adalah salah satu contoh yang nanti kita gunakan di dalam mendesain real estate ini ya. Sekali lagi ini adalah proyek nyata yang developernya itu adalah namanya Jaya Setiadi ya. Jadi Anda kalau mau lihat Jaya Setiadi gitu ya, ini adalah dia seorang Cina sukses dulunya. Dia punya banyak perusahaan tetapi dia merasakan kering dari apa yang dihasilkan dan dia ingin lebih bermakna dalam hidupnya dengan berbisnis secara Islam gitu ya. Ini ada beberapa video, nanti akan saya berikan linknya. Saya akan coba dulu beberapa belakangnya. Ini untuk mencari lokasi. Silakan lengkapi peta-peta seperti ini ya. Ada peta, ini lokasi peta kabupatennya gitu ya. Nah, ini ada dibatasi nanti luasnya mana saja gitu ya. Ini mana luasnya? Kok nggak ada tempatnya malah ya. Ya ini ininya ya, luasnya ini sekitar 200 ha kalau hektar gitu ya. Nah, ini kita cek peta pola ruang ya, kebetulan ini ada di Cianjur ya. Jadi kita cek peta pola ruangnya.
ini adanya di area yang jadi sebagian itu lindung gitu ya, sebagian budidaya. Ini kurang jelas petanya. Ya. Nah, ini juga berdasarkan RT RW mewujudkan wilayah Kabupaten Cianjur yang produktif dan berkualitas bagi kehidupan dengan memanfaatkan sumber daya berbasis pertanian dan pariwisata secara efisien serta berkelanjutan. Yang kedua, berdasarkan Perpres 60 tahun 2020 tentang RTR kawasan perkotaan Jabodetabek menetapkan prinsip zero delta Q policy terhadap setiap kegiatan budidaya terbangun. Jadi setiap bangunan tidak boleh mengakibatkan bertambahnya debit air ke sistem drainase maupun air sungai. Artinya apa? Artinya di dalam membangun real estate nanti kita tetap harus memperhatikan ini ya. Ada efisien, berkelanjutan seperti itu, dan khusus untuk air tidak boleh air itu mengalir ke aliran sungai atau sistem drainase di sekitar lingkungan. Jadi semuanya harus diresapkan ke dalam tanah. Nah, ini adalah fungsinya kita melihat tata ruang ya. Fungsinya itu satu tadi, kalau ini peta pola ruangnya, kita bisa melihat ruang yang boleh atau tidak. Kemudian ada konsep-konsep atau tujuan pembangunan, baik yang ada di RT RW itu sendiri maupun di kebijakan pembangunan lainnya. Nah, ini fungsinya seperti itu. Nah, ini akan saya bahas nanti saja. Saya hari sekarang akan langsung ke ya, jadi kita akan ini yang tugas 2 tadi ya, pilih lokasi res minimal 100. Ini tugas 1 ya, lokasi sesuai RT RW. Kemudian buat asesmen makro ya, fungsi lahan, kestrategisan lokasi dari berbagai fasilitas umum, kemudian target pasar seperti apa. Nah, ini target ini tugas ini nanti akan saya saya sempurnakan dulu. Lebih jelas ini ada beberapa ya, karena ada nama kelompok, nama perusahaan, rantai kelas dan sebagainya. Ini saya tuliskan nanti tugasnya yang di depan. Jadi ini akan saya ganti. Intinya itu. Nah, karena yang pertama tadi langkah berikutnya adalah kita itu menghitung ya. Nah, ini kalau menetapkan konsep dasar perancangan RES ya silahkan dulu. Baik apa itu konsep dasarnya silahkan, kita bisa lihat di tempat yang lain. Yang kedua yang saya ingin lakukan adalah bagaimana kita menghitung kapasitas atau daya tampung lahan. Ya. Oke, saya ganti ini ya. Ya. Perhitungan kapasitas real estate. Ya. Ya. Satu, menghitung kapasitas res dengan pendekatan hunian berimbang. Ya, jadi kita itu ada sebuah ketentuan bahwa kalau kita membuat 2012. Hunian berimbang adalah perumahan ya. Hunian berimbang adalah perumahan ya, dan kawasan permukiman yang dibangun secara berimbang ya, dengan komposisi tertentu dalam rumah tunggal, rumah deret, rumah sederhana, antara rumah tunggal dan rumah deret ya, ini ya keseimbangannya ini ya, berimbangnya antara rumah sederhana, rumah menengah dan rumah mewah, antara rusun dengan misalkan ini rusun gitu ya, antara rusun komersial
dan rusun non komersial. Jadi ada rusunami, hak milik, dan ada apa namanya, hak rusun sewa, rusunawa, dan rusunami nanti gitu ya. Atau dalam rumah tapak dan rumah susun umum. Ya, ini harus ada keseimbangan. Ya, intinya ada sebuah angka-angka yang nanti harus kita ikuti di dalam kita mendesain kawasan perumahan. Nah, dalam konteks ini, karena kita itu mendesain real estate syariah, dan rumah yang akan kita buat itu adalah landed housing, ya. Landed housing itu artinya rumah tapak, ya. Landed housing, ya. Landed housing atau rumah tapak, lawannya vertical housing atau rumah susun, ya. Jadi kalau vertical housing itu artinya rumah susun, kalau landed housing artinya rumah tapak. Nah, konteks kita sekarang sedang membuat landed housing, ya. Maka nanti keseimbangannya itu antara rumah sederhana, ya, rumah menengah, dan rumah mewah. Gitu ya. Keseimbangannya seperti itu. Nanti jumlah rumah sederhana harus berapa, menengah harus berapa, kita tentukan. Langkah perhitungannya bagaimana? Langkah perhitungannya ini begini. Sebelumnya tetapkan jumlah rumah yang akan ditampung dengan menetapkan tipe rumah yang akan dibangun. Ya. Di dalam SNI nomor sekian, ya, SNI nomor 31733 tahun 2004 tentang tata cara perencanaan perumahan permukiman perkotaan. Ini ada standar luas rumah. Ini yang yang ada di sana, ya. Ini ada standar minimalnya. Ya. Jadi tentukan dulu tipenya. Ya, nanti dibuka tipenya itu paling kecil itu berapa, ya, minimal kalau di dalam SNI itu paling kecil itu lahannya adalah 100 meter persegi gitu ya. Kemudian bangunannya adalah 36 meter persegi. Nah, biasa ditulis bangunan tipe 36 100 gitu ya. Bangunan tipe 36 100 itu artinya apa? Artinya bangunan rumah kita memiliki luas bangunan 36 dan memiliki luas site 100 meter persegi. Ini adalah angka atau bahasa baku di dalam menuliskan tipe perumahan seperti itu ya. 36 per 100 misalkan seperti itu. 45 per 100, 55 atau 54 per 150 misalkan ya. Angka yang di depan menunjukkan bangunan, angka belakang menunjukkan kapling. Tuliskan jumlah masing-masing tipe mengacu konsep hunian berimbang ya. Nah, ini harus mengacu tipe itu. Bagaimana cara menghitungnya? Kita masuk ke Excel aja ya, ini agak susah. Nah, ini kita pakai tabel. Misal ya, luas lahan itu 50 meter persegi ya. Pada tugas Anda itu 100.000 meter persegi atau 10 hektar ya. Nah, ini misalnya gunakan 50.000 meter persegi atau 5 hektar. Nah, luas lahan 100% berarti 50 hektar ya, Pak. 5 hektar ya atau 50 meter persegi karena saya gunakan kasus 50.000. Nah, ini saya tuliskan angka di sini 50.000. Kemudian bed up area atau lahan terbangun atau di dalam istilah ya, istilah di real estate itu dikenal dengan sea-level area. Sea-level area itu adalah yang tertutup, sebetulnya lahan yang terbangun. Tapi di satu sisi juga inilah yang bisa dijual. Karena apa? Karena kan ada lahan itu kalau dalam satu tempat itu kan pasti ada untuk jalan, untuk sarana prasarananya ya, untuk jalan, untuk masjid, untuk sarana misalkan ada pos kamling, ada sarana RTH. Nah,
maka kan tidak semua lahan yang kita punya itu bisa kita jual. Nah, yang bisa dijual itu adalah yang built up area atau lahan terbangun atau yang sering dikenal dengan istilah C-level area, disingkat sebagai SA. Nah, di dalam konsep green architecture gitu ya, dalam konsep bangunan hijau itu ada ketentuan bahwa kalau kita mendesain sebuah kawasan perumahan maka C-level areanya atau area terbangun itu maksimal 60%. Jadi kalau makin padat, makin banyak lahan yang kita bangun, maka biasanya lama-kelamaan kawasan itu akan menjadi kumuh dalam waktu yang cepat. Gitu ya. Jadi C-level area 60% kita pegang dulu. Ini juga bisa mengacu ketentuan KDH di kawasan tersebut ya, di kabupaten kota itu KDH-nya berapa. Nah, karena C-level areanya itu 60%, artinya yang bisa dibangun dari total luas itu hanya 60% atau 30.000 meter persegi. Sisanya itu adalah untuk sarpras atau yang 40 meter persegi, 40% maksud saya atau 20.000 meter persegi, maka itu adalah untuk sarpras. Oke. Ya, kita akhirnya yang kita pegang adalah yang built up area atau C-level area. Kita kasih warna ya. Nah, 30 meter persegi ini adalah lahan yang nanti kita akan hitung dan kapasitas bangunannya berapa. Nah, di dalam ketentuan hunian berimbang sesuai dengan Permenpera tadi, itu ada ketentuan yang namanya 321. Ketentuan hunian berimbang 321. Apa itu artinya? Bahwa dalam satu hamparan real estate harus ada setiap, jadi 3 itu adalah dalam bangunan sederhana atau rumah, orang menyebutnya kecil gitu ya, orang menyebutnya kecil atau sederhana, itu perbandingannya 3, kemudian rumah sedangnya itu adalah 2 dan rumah mewah atau besarnya adalah 1. Artinya di sini kita tidak bisa kita mendesain itu kita maunya rumah mewah semua. Itu dalam ketentuan hunian berimbang tidak bisa. Biasanya kalau kemudian sebuah kawasan itu didesain rumah mewah semua, biasanya di sebelahnya itu juga ada rumah sederhana gitu ya. Hanya saja karena orang itu kalau dicampur itu yang mewah biasanya nggak mau gitu, maka di klaster dikelompokkan. Seolah-olah ini adalah perumahan mewah punya siapa, yang ini punya sederhana punya siapa. Padahal bisa jadi developernya adalah sama. Gitu ya. Nah, tipe rumah sederhana minimal luas bangunan 36 meter persegi dan minimal luas lahan 60 meter persegi. Nah, ini adalah berdasarkan ketentuan di hunian berimbang itu ya, lahannya 60 persegi. Tadi saya katakan kalau berdasarkan SNI itu adalah minimal lahannya 100 meter persegi. Kita mau ikut yang mana? Ya, yang penting ada aturannya ya, kita ikut aja ya. Biasanya karena kita itu cari untung, wah yang kecil aja bisa ada pangsa pasar. Kalau lahannya kecil, harga rumahnya lebih murah, kemungkinan laku lebih banyak. Oke, karena sama ada aturannya, kita ikuti aja misalkan yang 60 meter persegi. Kemudian luas lahan tipe sederhana minimal 25% kali luas lahan. Nah, jadi ini minimal ya. Jadi luas lahan tipe rumah sederhana atau kecil itu kalau dihitung adalah 0,25 kali 30 ya. Ini kan 0,25 kali 30 ya. Nah, ini adalah hasilnya 7.500 meter persegi. Kemudian harga rumah mewah minimal 4 kali harga rumah sederhana. Nah, ini kita hitung nanti. Nah, ketentuan di dalam hunian berimbang kita masukkan ke sini. Ya, ini jumlah kita sebut paket gitu ya. Jadi di dalam hunian berimbang supaya di dalam satu coupling atau di dalam satu lokasi real estate kita itu bisa memuat hunian berimbang tipe besar atau mewah
sedang dan kecil dengan komposisi, tipe rumah kecil, sedang dan mewah dengan komposisi 321, maka kita perhitungkan jumlah paket hunian berimbangnya. Gimana caranya? Ya, langkah pertama tadi kan kita menentukan tipe rumahnya. Oke, saya karena yang kita tentukan itu tipe rumah kecil aja dulu. Karena itu yang ada aturannya ya. Jadi aturan yang besarnya kan nggak ada. Oke, kita pegang rumah tipe kecilnya 36 banding 36 luas bangunan dan 60 kaplingnya. Rumah tipe sedang 45 banding 90 dan tipe besar itu 100 meter persegi bangunannya dan 150 lahannya. Nah, kita hitung. Nah, ini luas bangunannya 36, luas lahan atau kaplingnya 60 gitu ya. Kemudian kalau tadi saya katakan kalau menurut SNC 100 silakan Anda mau pakai 100 juga boleh, mau pakai 60 juga boleh karena dua-duanya ada aturan. Kemudian luas bangunan tipe rumah sedang. Ini saya kasih nama kecil, sedang, besar ya. Tadi kan kalau di atas nama yang paling kecil itu disebut sederhana. Nah, S dengan sederhana dan sedang itu kan S dan S, daripada kita bingung maka kita sebut kecil, sedang, besar ya. Nah, ini luas bangunannya kita tuliskan di sini ya. Nah, kemudian karena perbandingannya 321 maka ini 3, jumlah rumah kecilnya 3, satu paketnya ya. Jumlah rumah sedangnya 2 dan rumah besarnya 1, maka di sini ada 6 paket. Kemudian kita hitung luas lahannya ya. Ini luas lahan ya, kapling bukan bangunan. Luas lahannya 60 ya. Ini ya, E14 kalikan D14. 60 kali 3 180, 90 kali 2 180, 150 kali 1 bangunan ya. Kita jumlah maka 510. Artinya setiap satu paket 321 itu luas lahannya adalah 510 meter persegi. Nah, ini kita hitung sebagai paket ya. Kemudian kita punya berapa paket? Ya, ini ya, kapasitas atau daya tampung perumahan. Luas label area atau luas tiap paketnya adalah 3.000 ya, C4. Nah, ini angka yang 3.000 ini ya. 3.000 ini dibagi 510. Maka ketemu 58,82 paket ya. 58, nah ini yang kemudian kita hitung begini ke ininya. Jadi karena jumlah unit yang dapat ditampung ya. Ini rumah tipe tadi sama ya, rumah tipe kecil, sedang dan besar. Tadi kan perimbangannya 3. Nah, kita kalikan dengan paketnya. Nah, jadi jumlah rumahnya berapa? Maka jumlah rumahnya adalah 3 kali 58,82, maka jumlahnya 176,47. Kita kalikan luas lahannya ya. Jadi luas lahannya kan tadi kan 60. Ya udah. Luas lahannya adalah diperoleh dari 176 4,47 paket tadi, kita kalikan 60, maka akan ketemu angka ini. Untuk sementara enggak usah dibulat-bulatkan dulu, biar saja, enggak usah pakai pembulatan gitu ya. Artinya koma-komanya masih ada karena nanti akan banyak pembulatan. Nah, demikian juga untuk rumah yang lainnya ya, sehingga jumlah masing-masing paket kan untuk rumah sedang jumlahnya 2, unitnya berapa? 2 kalikan 58,82 ketemu 117, kalikan luas lahannya di sini, luas lahannya itu 90 ini ya. Maka 90 kalikan 117 sama dengan 10,588. Dan seterusnya. Nah, sehingga ini kalau kita jumlahkan maka jumlahnya pas ya. Jumlahnya pas dengan jumlah label area kita. Ya. Jadi jumlah unit rumah yang nanti kita desain adalah 352,94. Ya, ini koma-komanya nanti dulu. Nggak usah diabaikan saja dulu gitu ya. Nah, ini jumlahnya sekian. Nah, sekarang kita akan menghitung jumlah penduduk. Nah, ini jumlah penduduk 5 orang saya hitung per hunian atau per rumah itu adalah 5 orang.
Saya mau berhenti di sini dulu. Ya, ada yang ditanyakan? Silakan. Cara menghitung ini sudah jelas? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, gantian saya yang bertanya. Roland Patrio Aldiano. Halo Roland. Iya, Bu. Ya, oke. Tadi saya katakan bahwa jumlah penghuni rumah itu 5 orang. Ya, rumah itu kan kalau satu keluarga itu mau rumah besar, mau rumah kecil kan penghuninya sama setiap keluarga. Ini saya hitung 5 orang. Kalau berdasarkan arsitektur Islam, nah ini ya, berdasarkan arsitektur Islam, angka 5 orang itu kira-kira ini siapa saja yang dihitung di situ? Ada ayah? Yang ada di dalam rumahnya ya, Bu? Iya, betul. Bapak, Ibu, Ya, anak 3, anak 3. anak 2, Anak anak 2. 2, pembantu 1 gitu juga bisa, Bu. Ya, oke. Kamu menggunakan angka perhitungan Bapak, Ibu, 2 anak, 1 pembantu, atau Bapak, Ibu, 2 anak, atau Bapak, Ibu, dan 3 anak. Gitu ya? Iya, Bu. Oke, makasih. Roland. Tadi Sama-sama, kayaknya ada Bu. yang raise hand ya? Raise hand nggak jadi atau gimana tadi? Yang raise hand siapa ini? Silakan. Ya, konteksnya arsitektur Islam. Coba perhitungannya 5 orang setiap rumah. Itu di angka 5 orang dihitung dapat atau didapat dari mana? Oke, ada yang pendapat selain Roland? Kalda coba. Halda. Halo Halda. Halo Ibu. Oke. Suaranya merdu banget Halda. Ini Bu, 5 orang, 1 bapak, 1 ibu, 1 anak, 1 asisten rumah tangga, 1 tamu. Kamu. Ya ini anaknya 1 nih ya. Ada 1 ibu, bapak, ibu, anak 1, ART 1, tamu 1. Ada beda lagi ya, sudah ada 3 alternatif. Oke, 1 lagi, 2 lagi. Saya minta 2 lagi yang beda. Johara coba. Halo Johara. Halo Johara. Sabita mungkin? Halo Sabita. Iya, Bu. Hitungannya kira-kira siapa saja? Kenapa kok satu rumah itu dihitung? Saya ngitungnya 5 orang. Cara pandang arsitektur Islam 5 orang itu kira-kira siapa saja? Mungkin Bapak, Ibu, anaknya 2 sama satunya ada tamu, Bu. Tamu, oke, beda lagi sudah ya. 1 lagi, coba siapa lagi? 1 lagi. Silakan. Ini semuanya beda loh, 4 orang ya. Ayo siapa? Akmar Lutfi Vanita. Halo Akmar. Wah, enggak online ini.
Wahyu Wicaksono. Halo Wahyu. Halo Wahyu. Ini gara-gara saya tanya kok jumlah pengunjungnya jadi turun terus nih, payah ini. Satu lagi saja saya ya ini ya. Minta tolong siapa? Permisi Bu, izin jawab. Oke, oh iya ya, silahkan Mbak Laili. 1 suami, 2 istri, dan 2 anak Bu. Istrinya 2. Iya. 1 suami, 2 istri, 2 anak. Iya. Halo Laili, saya mau memastikan. Iya Bu. Jadi istrinya 2 gitu ya? Iya. Wah ini pada ketawa nih yang bapak-bapak di sini nih. Ya, jadi gini, di dalam arsitektur Islam itu untuk rumah ya, untuk rumah itu kita perlu memperhatikan beberapa hal ya, terutama siapa saja sih yang harus menjadi tanggung jawab seorang orang yang sudah membangun keluarga rumah tangga. Tentunya ada suami, ada istri. Nah, ada 2 anak ini juga pendekatan saja sih, tidak harus 2 anak atau 1 anak sebetulnya. Tetapi dalam perhitungan itu kebanyakan sekarang tuh paling enggak anaknya 2 ya, jadi 2 anak. Nah, yang 1 itu siapa gitu ya. Yang 1 itu adalah orang tua. Orang tua itu kakek gitu loh, kakek atau nenek gitu ya. Jadi pendekatannya seperti itu. Loh terus enggak ada ART. ART tidak harus tidur di rumah. Tidak harus di rumah kan, staf itu ada jam kerjanya, dia pulang ke rumah kan gitu. Jadi dalam arsitektur Islam bahwa seseorang itu berbakti kepada orang tua itu nilainya itu selalu dituliskannya berurutan dengan beribadah kepada Allah gitu. Beribadahlah kepada Allah dan berbaktilah kepada orang tua, itu urutannya itu selalu dalam beberapa ayat itu selalu berurutan seperti itu. Nah, bagaimana bentuk berbakti kita kepada orang tua? Ya kita berikan, memang kita itu memang mau berbakti kepada beliau. Jadi kita itu siapkan tempat ya. Keseriusan kita itu adalah menyiapkan tempat. Bagaimana orang tua kerasan kalau kita tidak siapkan tempat untuk mereka. Nah, jadi harus ada. Kalau misalkan sementara ini dalam perhitungan dulu kan, ya kita hitung dulu ada orang tua yang kita perhitungkan. Masalah nanti desain rumahnya seperti apa, cukup atau tidak, nanti kita akan lihat lagi. Ya, jadi pertama tadi niat awalnya juga harus betul dulu, cara menghitungnya harus betul dulu, ya. Jadi sekarang ini kita juga menjadi masukan ini buat teman-teman semua, buat mahasiswa di rumah itu, rumah kita sudah menyediakan tempat untuk secara khusus untuk kakek atau nenek atau belum. Kalau belum bisa disampaikan kepada orang tua. Jangan-jangan kita kurang menyiapkan berbakti kita itu belum secara serius. Ya kalau belum secara serius ya kakek nenek mungkin tidak kerasan gitu kan, karena nggak punya privacy, karena kakek nenek itu sudah sepuh itu menaruh barang aja kalau dipindah bingung gitu. Jadi harus ada satu tempat di mana udah dia yang ngatur gitu ya. Kalau campur dengan anak yang lain akan bingung mencari barang-barangnya, nggak tahu lagi di mana naruh, membuat stres gitu ya. Jadi dalam cara pandang arsitektur Islam, jumlah anggota rumah itu yang tadi jumlah atau penghuninya itu 5 orang, itu perhitungannya ayah, ibu, 2 anak, dan orang tua. Ya ini kita hitungnya salah satu. Kenapa salah satu? Sebetulnya bisa 6 kalau 2 gitu kan. Kalau kakek nenek gitu biasanya itu ya salah satunya sudah diambil gitu. Ini adalah perhitungan
rata-rata ya, rata-rata itu kan kalau ada orang tua punya 5 orang anak, maka kemungkinan dia tinggal ikut anak kan 1/5-nya. Jadi kalau kita hitung separuh dari atau dari 2 orang tua itu, artinya 1 yang kita perhitungkan di rumah kita, secara perhitungan itu sudah logis. Itu ya. Jadi gitu ya, angka 5 itu ayah, ibu, 2 anak, dan 1 orang tua. Nah, secara khusus saya menanggapi Laili tadi ya. 1 suami, 2 istri, dan 2 anak, itu dalam ajaran Islam tidak boleh menyatukan istri dalam satu rumah. 2 istri dalam satu rumah itu nggak boleh. Ya, harus sendiri-sendiri. Gitu ya. Jadi kalau punya 2 istri ya harus punya 2 rumah. Punya 4 istri ya punya 4 rumah. Gitu ya. Itu. Nah ini kalau di kalau mau bahas itu secara lebih detail mungkin ke siapa Ustadz yang lebih paham gitu ya. Saya tidak ke sana dan kita bahasannya memang tidak ke sana. Oke, itu ya, itu untuk perhitungan jumlah penghuni rumah. Untuk perhitungan yang lain tadi si label area sudah paham ya? Atau ada yang ditanyakan, saya akan lanjutkan soalnya. Oke, karena nggak ada yang bertanya, saya anggap sudah paham. Saya akan lanjutkan menghitung. Tadi sudah ketemu ya jumlah penduduknya ya, satu rumah itu 5 orang. Jumlah unitnya sudah ketemu, tinggal kita kalikan 5 masing-masing unit, maka akan ketemu. Ya, jadi ini kan jumlah 5 orang itu tentukan jumlah penghuni rumah berdasarkan pendekatan syariah. Ya, tadi syariahnya adalah karena kita harus berbakti kepada orang tua, maka rumah kita harus kita sediakan kamar khusus untuk orang tua kita. Kakek Anda, nenek Anda, gitu ya. Dari sini kita bisa menghitung jumlah penduduk di real estate kita. Nah, sudah dihitung jumlah rumahnya 352 unit, jumlah penduduknya adalah 1.764 orang. Jadi ini adalah jumlah penduduknya dan ini menjadi dasar perhitungan fasum fasos. Ya, fasum fasos itu adalah sarana atau fasilitas ya, karena fasilitasnya itu ada fasilitas sosial dan fasilitas umum gitu ya, maka kita sebut sebagai fasum fasos, istilahnya seperti itu ya. Tapi di dalam di dalam SNI istilahnya adalah sarana gitu ya, atau fasilitas. Nah, ini adalah ada di dalam SNI tadi, SNI nomor berapa tadi? Ya. Ya di PPT tadi ada ya, ada SNI-nya. Nah, dari SNI itu ada sebuah ketentuan di mana sebuah kawasan permukiman itu sarananya apa, fasilitasnya apa itu tergantung jumlah penduduk, dan jumlah penduduk itu disebut sebagai standar penduduk pendukung. Nah, misalkan nih, balai sarana permukiman itu setiap 2.500 orang maka harus ada balai pertemuan, ya, balai pertemuan. Nah, jumlah penduduk kita 1.700, kita butuh balai pertemuan atau tidak? Kita hitung jumlahnya 0,71, itu lebih dari 50% kan? Kalau lebih dari 50% maka sebaiknya kita buat, dalam konteks ini kita buat. Jadi kebutuhannya 71% atau 0,71, maka direncanakan 1 unit. Di dalam SNI ini sudah ada ketentuan, luas bangunannya 150 meter persegi, luas lahannya per unitnya 300 meter persegi, sehingga ini kalau total itu kan artinya total luas lahan ya 1 kali 1.500, total site-nya 1 kali 300. Nah, ini adalah total luas lahannya. Nah, nanti di sana juga butuh pos gardu, pos hansip, gardu listrik, ada telepon umum, bis surat. Apa sekarang masih perlu telepon umum?
Ya kalau nggak perlu ya udah nggak usah, karena ini kan tahunnya 2004 dulu ya, masih ada telepon umum di surat. Tapi saya pikir ini juga perlu juga sih ada sebuah tempat yang sekarang itu memungkinkan orang berkirim barang gitu ya, kirim barang secara online. Sebetulnya ini adalah fasilitas komunikasi. Ada parkir umum gitu. Mengapa ada parkir umum? Karena kadang-kadang banyak tamu yang datang, tamu siapa gitu ya, tamu dari rumah yang mana gitu. Nah, ini kemudian perlu parkir. Standarnya berapa ya? Nanti standar ini dicek saja di SNI-nya. Sarana pendidikannya butuh apa? Butuh TK berapa? Ya, sarana pendukung TK itu berapa? SD berapa? Nah, kemudian ini ada beberapa fasilitas ya. Fasilitas yang lain, peribadatan. Di dalam SNI itu yang dibutuhkan adalah masjid. Standarnya berapa? Nah, ini dalam arsitektur Islam kita tambahkan musola. Musola atau juga disebut sebagai surau. Nah, ini ada sarana perdagangan, sarana kebudayaan dan rekreasi, sarana ruang terbuka, taman bermain. Ya, contohnya ini ya, taman bermain. Setiap 250 orang, ya, itu harusnya ada taman bermain, ya. Sehingga kalau dari jumlah penduduk tadi yang 1.700, maka dibutuhkan sebanyak 7,6 taman bermain skala 250 orang atau 200 meter persegi. Maka ini jumlahnya kita buatkan 7. Luas bangunannya nggak ada, namanya juga ruang terbuka gitu ya. Nah, di sini luas lahannya 200, maka kalau 7 ini totalnya menjadi 1.400. Jadi seperti ngitung kebutuhan ruang. Nah, ada lagi taman skala 2.500. Ketemunya 0,71, maka dibangun satu taman. Jadi di sini di perumahan Anda itu kalau misalkan perhitungan ini akan punya 7 taman kecil dan 1 taman besar. Ya. Jadi tidak terus kemudian kan sudah ada taman besar, taman kecilnya enggak usah, tidak seperti itu. Masing-masing punya fungsi yang berbeda. Ya, taman kecil yang 250 ini adalah taman di mana yang datang itu dikhususkan atau terutama itu adalah anak-anak kecil dan lansia gitu ya. Jadi yang punya jarak jangkau tidak terlalu jauh. Jadi anak bermain itu tidak pakai mobil ke mall gitu, tapi anak bermain ya main ke taman. Bisa sepak bola, bisa main sepeda, bisa apalah anak-anak kecil. Ini yang membuat anak itu tidak tergantung gadget, anak itu bisa bersosialisasi dengan lingkungan dan juga sehat, gitu ya. Ada silaturahminya di dalam Islam. Jadi mengenal tetangga seperti itu ya. Kemudian taman yang 2.500 ini memungkinkan anak-anak yang sudah besar, yang sudah SD, SMP, begitu. Kalau tadi misalkan 250 itu anak-anak TK atau orang-orang ibu-ibu nyuapin anaknya, itu ada di taman kecil ini. Jadi ada taman besar. Nah, ini yang kemudian membuat kita sering sekali mendengarkan promo, ya, promo dari misalkan ada Grand Mansion gitu misalkan, ya, ada Grand Mansion ditawarkan di TV gitu ya. Ada tamannya banyak sekali gitu ya, namanya ada Kids Zone, yang satunya lagi ada taman taman sehat misalkan, yang satunya lagi ada namanya Heritage Park misalkan gitu. Sebetulnya itu adalah memberi nama-nama tema dari 7 taman yang ada. Sebetulnya itu adalah sama dengan yang ada di ketentuan di SNI itu, ada taman-taman yang memang jumlahnya memang harus banyak. Gitu. Ini adalah sebuah perumahan yang bagus. Nah, taman ini juga bisa difungsikan sebagai musola. Nah, ini tadi ada salah musola di sini dan di sini ada kata-kata musola. Ini adalah pergeseran makna bahasa. Apa artinya? Zaman dahulu yang namanya musola itu artinya ruang terbuka, tempat sholat id. Ya, jadi Rasulullah itu menyuruh masyarakat untuk sholat di musola gitu ya, itu di ruang terbuka, di lapangan gitu ya.
Tapi sekarang arti kata musola itu menjadi masjid kecil gitu ya, atau surau. Ya, biasanya kapasitasnya tidak lebih dari 40 orang. Ya, nah, sehingga di sini musola ini ya, atau istilah saya lebih menyebutnya lebih masjid kecil ya, karena kemudian kalau kita hitung-hitungan loh, kok sholatnya kok enggak di masjid tapi kok di musola. Padahal masing-masing punya peran gitu ya. Masjid kecil itu yang untuk sholat rawatib 5 waktu itu penting sekali perannya di dalam kawasan permukiman Islam. Nah, nanti akan saya jelaskan di sini. Dan kemudian ada sarana penyembelihan hewan kurban. Ini yang kita tambahkan. Jadi musola dan sarana penyembelihan hewan kurban kita tambahkan. Nah, di sini kita ukurannya mengikuti dari taman bermain yang jumlahnya setiap 2.500 itu cukup satu saja. Dan ini lokasinya bisa disatukan dengan masjid, ya, bisa disatukan dengan masjid. Sehingga ini adalah satu kebutuhan. Kemudian kalau sudah dihitung semua, ini angka-angka dihitung sesuai ada SNI, kita jumlahkan. Maka akan didapatkan berapa banyak bangunan, ya, berapa banyak bangunan yang harus dibangun. Gitu. Nah, ini ada, oh ternyata kalau ini karena saya belum hitung semua, maka jumlahnya ada 10. Ya. Ini bangunan atau fasilitas, maksud saya ini fasilitasnya ada berapa? Oh, ada 10 unit yang harus dibangun. Luasnya totalnya berapa? Oh, totalnya hanya 2.500 karena yang 7 itu berupa lahan terbuka, tidak ada bangunannya. Total luas lahannya adalah 3.900 meter persegi. Nah, ini nanti angka-angka ini kita gunakan untuk menghitung perizinan sertifikat, ya, pecah sertifikat seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan tentang bagaimana kita menghitung sarana prasarananya? Jumlah rumah sudah kita hitung, sarprasnya juga sudah kita hitung. Ya. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kembali lagi saya yang tanya. Ya. Boleh Irfan Saputra? Saya mau tanya nih. Halo Irfan. Halo Irfan. Iya, Bu. Oke, saya mau tanya ya. Tadi kan musola, arti dasarnya itu adalah lapangan tempat sholat Id. Tapi di Jawa khususnya, musola itu adalah tempat sholat berupa bangunan. Kalau saya lebih cenderung menyebutnya sebagai masjid kecil. Menurut Irfan, berapa sih persyaratan sebuah kampung itu harus ada musola itu berapa rumah? Rumahnya atau luasan lahannya, Ibu? Rumah. Jadi setiap sekian rumah maka perlu ada satu musola atau satu masjid kecil atau satu surau. Berapa rumah? Pertanyaannya rumah. Kurang dari 30, Bu. Kalau menurut Kurang saya. dari 30. Saya tanya lagi kepada Yan Ahsani. Halo Yan. Ini yang saya tanya bapak-bapak. Yan Ahsan itu bapak-bapak ya? Halo. Ya, oke. Bisa bisa menyampaikan suara Yan Ahsani? Saya nggak dengar soalnya. Halo. Kayaknya ada masalah dia. Aryo Seto. Aryo Seto? Iya, Ibu. Ya. Pendekatan perhitungan kebutuhan musola itu kira-kira apa? Kalau menurut saya musola itu kan
isinya lebih dikit daripada masjid. Mungkin untuk rumahnya itu kurang dari 10, dan kalau untuk masjid itu lebih dari 10 gitu. Angka 10 dan angka 30 tadi yang Irfan dan Aryo sampaikan dasarnya apa? Kenapa 10? Kenapa 30? Izin menjawab. Boleh. Kalau menurut saya, kalau musola itu kan nggak terlalu besar. Jadi seandainya dalam satu rumah itu, seandainya 30 itu, dan berarti kan ada ada ayah sama ibu dulu gitu kan. Nah itu kali 2 berarti ada 60. Nah itu masih standarnya musola gitu kalau menurut saya. Kalau lebih dari itu jadi masjid gitu ya. J. Oke. Nah, sekarang ganti pertanyaan saya. Masih Irfan ya, tolong. Irfan pernah dengar kata-kata 40 orang menjadi tanggunganmu gitu. Maksudnya kalau ada orang lapar, tetangga kita lapar di radius 40 rumah, itu adalah sebetulnya menjadi tanggunganmu, tanggungan kita. Pernah dengar seperti itu enggak? Atau siapapun? Apakah Irfan boleh atau yang lain boleh? Pernah mendengar seperti itu enggak? Kalau saya baru dengar ini sih, Bu. Baru dengar ini ya. Faris Ihsan? Halo Faris. Halo Faris. Nur Janatu? Oke. Janatu boleh menyampaikan mungkin pernah dengar enggak bahwa 40 orang di sekitar kita kalau ada yang lapar, maka itu kita berdosa. Kalau 40 orang di sekitar kita ada yang berzina, itu kita juga berdosa. Pernah dengar seperti itu enggak? Kayaknya pernah. Kayaknya pernah ya, dari saya kali ya. Ya, memang itu ada, cuman saya itu enggak hafal hadisnya, di sini saya juga enggak siapkan. Coba nanti silahkan dicari. Jadi di sana dikatakan bahwa setiap muslim itu bertanggung jawab terhadap keselamatan muslim tetangganya ya. Jadi kita itu muslim yang baik itu manakala tetangga merasa nyaman dengan keberadaan kita, ya tidak terancam. Satu itu. Kemudian kita itu bagaikan satu tubuh. Kalau yang satu sakit, kita juga merasakan sakit. Kemudian yang ketiga itu bahwa kita itu diwajibkan bersedekah, gitu ya. Kita itu tidak boleh kita tuh kaya sendiri, tetangga nggak makan, itu nggak boleh. Sehingga kalau ada tetanggamu di radius 40 rumah itu sampai ada yang nggak makan karena miskin atau sakit, nggak ada yang menolong, nggak ada yang mengobati, maka kita dosa loh sebetulnya. Nah karena itulah maka di sini ini ijtihad saya bahwa setiap 40 rumah itu harus ada musola. Supaya apa? Supaya orang kalau sholat kan tiap pagi ketemu nih, subuh ketemu, zuhur ketemu, ya. Karena yang diwajibkan itu adalah laki-laki, anggap aja ini bapak, gitu ya. Maka dalam 40 orang itu minimal ada 40 bapak-bapak yang kemudian akan saling bertemu sehingga loh, kenapa kok itu nggak datang? Oh ternyata dia sakit, oh ditengok, oh sakitnya parah, perlu dibawa ke rumah sakit, yuk orang ditolong. Atau kenapa sakit? Oh dia ternyata dia itu miskin banget gak punya makan. Oh kita harusnya membantu. Nah itu adalah salah satu fasilitas yang perlu diadakan di dalam real estate manakala kita menggunakan pendekatan syariah atau arsitektur Islam. Melalui cara ini maka lingkungan kita itu akan menjadi baik. Jadi dia nggak ada orang yang miskin, nggak ada orang yang sakit sampai meninggal nggak ketahuan, gitu ya. Itu nggak boleh. Nggak ada orang yang zina karena baru mendekati zina aja sudah saling diingatkan, gitu loh. Jadi itulah fungsinya
musola atau masjid kecil di lingkungan pemukiman. Nah, dalam konteks ini maka di dalam menghitung fasilitas permukiman kita perlu menambahkan musola di setiap 40 rumah. Ya. Kalau 40 rumah, apakah kemudian kalau 30 rumah boleh enggak sudah ada satu musola? Ya boleh. Tapi kalau 250 rumah baru ada karena itu kita desainnya didekatkan dengan taman gitu, ya enggak apa-apa. Tadi ukurannya yang diperbesar. Misalkan seperti itu untuk konteks musola ini. Nah, ini adalah sebuah pendekatan, tapi idealnya adalah 40 atau kurang dari 40 gitu ya. Ini adalah sebuah pendekatan arsitektur real estate syariah yang dan ini menjadi ijtihad supaya kita di dalam berbisnis itu tadi niatannya itu kan tidak hanya sekedar cari laba di dunia ya, tapi kita cari pahala untuk bekal ke akhirat. Itu ya. Oke, nah itu jadi berapa jumlah rumah, berapa jumlah fasilitas itu yang kita sebut dengan kapasitas real estate. Ya, jadi lahan Anda tadi kapasitas real estate kelompok 1 dengan kelompok 2, karena saya yakin ya luasnya tidak 10 hektar persis gitu. Tipe rumah yang dibangun juga tidak selalu tipenya seperti yang tadi saya contohkan tadi. Jadi insya Allah nanti jumlah rumah yang dibangun pun akan berbeda-beda. Nah itu yang disebut kalau ditanya kapasitas real estate-mu berapa, gitu maka akan jawab yang kita jawabkan adalah jumlah rumahnya, bukan jumlah musolanya gitu ya. Oh, kapasitas real estate saya adalah misalkan 500 unit rumah, karena semua dari jumlah penduduk dihitung dari 500, sarana prasarana dihitung dari yang 500, gitu dan seterusnya. Gitu ya. Oke, untuk selanjutnya nanti akan ada tugas untuk menghitung, ada 2 ya, tadi target pasarnya siapa dengan dasar informasi perhitungan backlog di kabupaten atau kota itu, informasi slum area, informasi tentang squatter, adanya banyak ekspatriat misalnya dan juga yang lain, komuter misalkan gitu. Dan juga kita hitung kapasitas real estate kita berapa. Itu ya. Oke, ada pertanyaan? Cukup mungkin. Oke. Ya, kalau dirasa sore ini sudah cukup, saya cukupkan. Nanti materi akan ini belum saya unggah di psikologi. Nanti akan saya unggah di psikologi. Yang saya unggah bukan Excel-nya ya, tapi PPT dan PDF. Gitu ya. Kalau Excel-nya yang saya unggah Anda langsung selesai ngitungnya. Gitu ya. Oke, saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada beberapa atau banyak kekurangan. Kita tutup kuliah ini dengan bacaan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra. Saya tutup ya. Assalamualaikum.